Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Ruang Mat SMP Channel MGMP Matematika SMP Kota Semarang. Pembahasan kali ini adalah bentuk aljabar sebagai bahan untuk pembelajaran jarak jauh kelas 7 pertemuan ke-9. Apa itu pengertian bentuk aljabar? Sobat matematika bisa cermati gambar pada layar. Di sana nampak ada 3 buah apel. Dalam hal ini bisa kita katakan banyak benda adalah 3 apel. Misalnya apel dilambangkan dengan huruf A. Dalam hal ini adalah huruf A kecil. Maka dapat dituliskan secara matematis banyak benda sama dengan 3 apel. Dalam hal ini bentuk tulisan. Kemudian dapat juga dituliskan penggabungan antara angka dan huruf, yaitu angka 3 sama tulisan apel. Dan dalam hal ini karena apel tadi dimisalkan huruf A, berarti 3 apel itu bisa dituliskan 3A. Arti 3A itu adalah A ditambah A ditambah A, dapat juga dikatakan sebagai 3 kali A. Sehingga 3 kali A dapat dituliskan dalam bentuk 3 titik A atau 3A saja. Kemudian pengertian bentuk aljabar. Jadi bentuk aljabar adalah penyajian kalimat secara matematis yang terdiri dari huruf dan angka. Sebagai contoh, X 2 ditambah X 4X negatif 6M ditambah 2N dan sebagainya. Jadi sobat matematika bisa menuliskan bentuk-bentuk aljabar yang lainnya. Nah, dalam hal ini unsur bentuk aljabar itu apa saja? Misalnya bentuk aljabar 6X dikurangi 5. Unsur-unsur dari bentuk aljabar ini adalah, sobat matematika bisa cermati pada layar. 6X itu dinamakan suku, kemudian negatif 5 itu juga dinamakan suku. Dari sini 6X dikurangi 5 bisa kita katakan bahwa huruf X adalah variabel atau bisa juga dikatakan peubah. Bilangan 6 adalah koefisien dari X. Kemudian untuk bilangan negatif 5 dinamakan konstanta. Kemudian suku sejenis dan tidak sejenis dari bentuk aljabar. Bentuk aljabar 5X dan negatif 9X ini dikatakan sebagai bentuk aljabar yang sejenis karena variabel untuk 5X dan negatif 9X itu adalah sama, yaitu sama-sama X, dan pangkat untuk variabelnya itu sama-sama pangkat 1. Selanjutnya, untuk bentuk aljabar 6X dan 2Y ini disebut bentuk aljabar yang tidak sejenis karena variabel dari bentuk aljabar 6X dan 2Y itu tidak sama walaupun pangkatnya sama. Selanjutnya, bagaimana kita menjumlahkan bentuk aljabar? Sobat matematika bisa cermati pada layar. Di sana ada 2 kelompok. Yang kelompok pertama itu ada 3 manusia, kelompok kedua ada 2 manusia. Dari kedua kelompok itu kemudian digabungkan menjadi 1 sehingga penggabungannya itu bisa dikatakan sebagai 5 manusia. Berarti banyaknya adalah 5 anak manusia. Jika kelompok 1 itu terdiri dari 3 manusia dan kelompok 2 terdiri dari 2 manusia, dan kalau digabungkan terdiri dari 5 manusia.
Jika manusia itu dilambangkan dengan huruf M, maka 3 manusia dapat ditulis 3M dan 2 manusia dapat ditulis 2M. Sehingga 3 manusia ditambah 2 manusia hasilnya adalah 5 manusia. Nah, dalam kasus ini ditambah itu dapat diartikan sebagai digabung. Karena manusia tadi dilambangkan dengan M, berarti 3 manusia itu bisa ditulis 3M ditambah 2 manusia itu 2M sama dengan 5 manusia adalah 5M. Berarti 3M ditambah 2M hasilnya adalah 5M. Nah, bagaimana kalau misalnya gambarnya itu masih ada 2 kelompok. Kelompok yang pertama adalah 3 manusia, sedangkan kelompok yang kedua adalah 2 harimau. Kalau ini digabungkan, sobat matematika coba cermati. Dari 2 penggabungan ini, menurut sobat yang paling benar yang mana? Apakah 5 manusia harimau yang gambarnya itu adalah badannya manusia, kepalanya harimau, ataukah 3 manusia digabung dengan 2 harimau? Nah, setelah kita cermati, tentunya yang paling tepat itu adalah yang bawah ini. Jadi penggabungan dari 3 manusia dan 2 harimau itu tidak bisa dikatakan sebagai 5 manusia harimau, namun yang paling tepat adalah 3 manusia digabung dengan 2 harimau. Nah, dalam hal ini misalnya kelompok manusia itu dilambangkan dengan M, kemudian harimau dengan H, maka 3 manusia itu ditulis 3M, sedangkan 2 harimau ditulis 2H. Berarti kalau 3 manusia ditambah 2 harimau sama dengan 3M ditambah 2H. Nah, berdasarkan ilustrasi gambar itu, maka 3M ditambah 2H itu tidak bisa disederhanakan. Jadi tetap ditulis dalam bentuk 3M ditambah 2H. Kemudian contohnya, bentuk aljabar 7X dan 12X dapat dijumlahkan karena sejenis. Nah, hasil penjumlahannya adalah 7X ditambah 12X. Nah, dalam menjumlahkan berarti 7 dan 12 kita tambahkan, sehingga 7 tambah 12X hasilnya adalah 19X. Selanjutnya, untuk bentuk aljabar 3P dan negatif 9Q, ini tidak dapat dijumlahkan karena tidak sejenis, yaitu variabelnya berbeda, yaitu yang 1P yang kedua Q. Hasil penjumlahan dari 3P dan negatif 9Q dapat dituliskan 3P ditambah negatif 9Q. Hasil penjumlahannya tetap karena ini tidak bisa ditambahkan, sehingga hasilnya adalah 3P tambah 9 negatif 9Q, atau boleh juga ditulis 3P dikurangi 9Q. Selanjutnya, untuk pengurangan bentuk aljabar, sobat matematika bisa cermati, ini ada 5 manusia, kemudian diambil 2 manusia, tentunya yang tersisa adalah 3 manusia. Nah, dalam hal ini kalau manusia itu M, maka bisa dituliskan 5 manusia diambil 2 manusia itu adalah 5 manusia dikurangi 2M, hasilnya atau sama dengan 3 manusia. Berarti 5M dikurangi 2M sama dengan 3M. Ini menandakan bahwa bentuk aljabar ini sejenis, jadi bisa dikurangkan. Nah, sekarang kalau misalnya ada kelompok 5 manusia diambil 2 harimau. Nah, hasilnya bagaimana? Bingung. Makanya di sini dimunculkan tanda tanya, ini bingung. Akan mengatakan yang ada di dalam kotaan ini apakah 3 manusia, apakah 3 harimau, ataukah 3 manusia harimau? Tentunya kita akan kebingungan menjawabnya. Nah, akan semakin bingung lagi kelompok yang terdapat 5 manusia
namun tiba-tiba diambil 2 harimau. Lah 2 harimau ini dapatnya dari mana? Makanya dalam hal ini bentuk aljabar 5 manusia diambil 2 harimau atau 5M dikurangi 2H itu tidak bisa disederhanakan karena variabelnya tidak sama ya. Yang pertama adalah M, yang kedua H. Sebagai contoh, bentuk aljabar 3Y dan 8Y dapat dikurangkan karena sejenis. Jadi sama-sama variabelnya Y. Hasilnya adalah 13Y dikurangi 8Y adalah 5Y. 5 itu diperoleh dari 13 dikurangi 8. Selanjutnya, kalau bentuk aljabar 5M dan 4N dikurangkan, maka 5M dikurangi 4N. Nah, ini tidak bisa dikurangkan karena tidak sejenis. Sehingga hasilnya bagaimana? Tetap ditulis dalam bentuk 5M dikurangi 4N. Sekarang perkalian bentuk aljabar. Nah, sobat matematika, hasil kali antara 3 dan 4P dapat dituliskan 3 silang 4P. Nah, kalau kita gunakan definisi penjumlahan, maka 3 kali 4P itu adalah 4P tambah 4P tambah 4P. Nah, kita tahu pembahasan sebelumnya bahwa 4P itu bisa dituliskan P tambah P tambah P tambah P sebanyak 4 suku. Untuk 4P yang pertama, 4P yang kedua juga sama, 4P yang ketiga juga sama. Nah, kalau ini digabungkan menjadi satu, ternyata P-nya ada 12. Penjumlahan P sebanyak 12, maka bisa dituliskan 12P. Nah, 12P itu 12 ini diperoleh dari 3 kali 4. Nah, 3 kali 4 itu diperoleh dari yang soal tadi. Ini sobat matematika bisa cermati. Selanjutnya, perkalian bentuk aljabar yang lain. Nah, dalam hal ini misalnya 2M dikalikan 3N. Nah, kalau ini kita tuliskan 2M itu adalah 2 kali M dikalikan 3 kali N. Kemudian bentuk perkalian ini tentunya bisa yang kita kalikan yang di bagian tengah dulu, yaitu M dikalikan 3. Maka di sini M kali 3 diberi kurung. Masih ingat bahwa 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2, berarti M kali 3 boleh ditulis 3 kali M karena hasilnya sama. Sehingga bentuk perkaliannya adalah 2 kali dalam kurung 3 kali M dikalikan N. Kemudian kurungnya kita buka lagi menjadi 2 kali 3 dikalikan M dikalikan N. Nah, yang 2 kali 3 kita kurung, kemudian M kali N juga kita kurung. Nah, 2 kali 3 itu adalah 6. Dan masih ingat bahwa M dikalikan N itu boleh ditulis MN, sehingga hasil dari 2M dikalikan 3N adalah 6N. Nah, 6-nya ini diperoleh dari 2 dikalikan 3. Kemudian MN M ini dikalikan dengan N ini ya, sobat matematika. Nah, untuk pembagian bentuk aljabar 24Y dan 8 ini bisa dibagi 24Y dibagi 8. Nah, pembagian bisa dalam bentuk per, sehingga 24Y per 8. 24Y itu adalah 24 kali Y per 8. Nah, kalau kita ingat perkalian bilangan pecahan, maka 24 kali Y per 8 boleh dituliskan 24 per 8 dikalikan Y. 24 per 8 ini bukan 6 tetapi 3. Kemudian hasilnya adalah 3Y. Nah, berarti 24Y dibagi 8 hasilnya adalah 3Y. Jadi kalau bentuk AX dibagi BY itu boleh ditulis AX per BY sama dengan, boleh juga ditulis A per B dibagi sendiri baru dikalikan X per Y.
Nah, sekarang operasi perkalian bentuk aljabar suku 2. Dalam hal ini A dikalikan BX plus C. Bagaimana cara kita mengalikan? Sobat matematika bisa cermati skema atau langkah mengalikannya. Langkah yang pertama adalah A dikalikan BX, kemudian yang kedua A dikalikan C. A kali BX itu adalah ABX, sementara A kali C itu adalah AC. Bagaimana kalau suku 2 dengan suku 2? Dalam hal ini adalah A plus Y dikalikan B plus X. Maka proses mengalikannya adalah A dikalikan B, kemudian A dikalikan X, terus Y dikalikan B, dan Y dikalikan X. Nah, A kali B itu adalah AB, A kali X, A dikalikan plus X itu berarti hasilnya adalah plus AX, plus Y dikalikan B itu adalah plus YB, kemudian selanjutnya plus Y dikalikan plus X itu adalah plus YX. Bentuk ini bisa kita tuliskan ke bentuk lain adalah AB ditambah AX ditambah BY ditambah XY. Jadi bentuk perkalian A tambah Y dikalikan B tambah X itu adalah AB ditambah AX ditambah BY ditambah XY. Nah, penyederhanaan bentuk aljabar suku 2. Sederhanakan bentuk aljabar dari 6X dikurangi 7Y ditambah 4, kemudian dikurangi 8 dikurangi 2Y ditambah X. Nah, bentuk menyederhanakannya bagaimana? Sobat matematika, bentuk pengurangan ini kurung kita buka terlebih dahulu, berarti untuk yang kurung yang depan itu adalah 6X dikurangi 7Y ditambah 4. Sedangkan ketika membuka kurung yang belakang harus ingat bahwa di depan kurung itu adalah pengurangan, sehingga ketika itu terbuka semua yang ada di dalam kurung itu harus berlawanan tanda. 8 itu positif karena di depan kurung negatif menjadi negatif 8. Kemudian negatif 2Y itu di dalam kurung karena di depan kurung ada negatif sehingga berubah menjadi plus 2Y. Yang terakhir untuk X itu adalah plus X positif, di depannya kurung ada negatif berarti menjadi negatif X. Bentuk ini kemudian kita kumpulkan yang variabelnya sama. 6X dengan negatif X kita tuliskan, ini variabelnya sama. Kemudian yang negatif 7Y dengan 2Y kita tuliskan, ini juga variabelnya sama. Sedangkan 4 dan negatif 8 ini adalah konstanta, kita kumpulkan menjadi 1. 6X dikurangi X, X itu berarti variabelnya 1, sehingga 6 dikurangi 1X ditambah negatif 7Y tambah 2Y berarti negatif 7 tambah 2Y ditambah 4 dikurangi 8, hasilnya adalah 5X ditambah negatif 5Y ditambah negatif 4, atau dituliskan 5X dikurangi 5Y dikurangi 4. Berarti bentuk sederhana dari 6X dikurangi 7Y ditambah 4 dikurangi 8 dikurangi Y ditambah X adalah 5X dikurangi 5Y dikurangi 4. Demikian sobat matematika, dari pembahasan itu dapat kita simpulkan bahwa operasi penjumlahan dan pengurangan dapat dilakukan jika kedua bentuk aljabar adalah sejenis. Operasi penjumlahan dan pengurangan tidak bisa dilakukan kalau kedua bentuk aljabar itu tidak sejenis. Kemudian kalau operasi perkalian dan pembagian tanpa harus memperhatikan sejenis atau tidak sejenis. Sedangkan untuk penyederhanaan bentuk aljabar dapat dilakukan dengan mengumpulkan suku-suku sejenis. Demikian yang bisa kita pelajari. Akhirnya kita akhiri sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.